Media sosial kembali dihebohkan oleh kemunculan sosok pramugari gadungan yang sempat lolos masuk pesawat dan akhirnya terciduk di Bandara Soekarno-Hatta. Setelah aksinya menuai kecaman luas, wanita bernama Hairunisa alias Nisha akhirnya angkat bicara untuk memberikan klarifikasi. Kasus ini mencuri perhatian karena penyamaran dilakukan dengan sangat rapi. Mulai dari seragam maskapai, sanggul khas pramugari, hingga atribut pendukung lain yang tampak meyakinkan. Publik pun mempertanyakan motif dibalik keberanian tersebut, terlebih setelah isu konten media sosial ikut terseret. Dalam video klarifikasinya, Nisha mengakui dirinya bukan pramugari dan membenarkan telah melakukan penerbangan batik air rute Palembang Jakarta pada 6 Januari 2026 dengan mengenakan atribut awak kabin. Ia menjelaskan bahwa kartu identitas yang digunakan sudah tidak berlaku dan tindakannya tidak pantas untuk ditiru siapapun. Nisha juga menyampaikan permohonan maaf kepada pihak maskapai dan Lion Group atas kerugian yang ditimbulkan. Klarifikasi tersebut ditegaskan dibuat secara sadar tanpa paksaan dari pihak manapun. Meski permintaan maaf telah disampaikan, peristiwa ini tetap menjadi pengingat betapa seriusnya dampak penyalahgunaan atribut profesi di ruang publik. Saya Hairunisa, umur saya 23 tahun, asal saya dari Palembang. Dengan ini saya menyatakan memang benar saya melakukan penerbangan batik air rute Palembang ke Jakarta ID 7058 tanggal 6 Januari 2026. Saya menggunakan atribut pramugari yang beserta seragamnya, dan sesungguhnya saya bukanlah pramugari batik air. Dengan ini, saya memohon minta maaf kepada sebesar-besarnya kepada pihak maskapai Batik Air maupun Lion Group. Dengan video ini, saya membuat dengan pernyataan yang sesungguhnya tanpa paksaan dari pihak manapun. Terima kasih. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Jadi pramugari itu tidak bisa hanya modal muka lu cantik, badan lu bagus, kulit lu mulus, gak bisa sayang. Dan tidak bisa menjadi pramugari itu berdasarkan rasa kasihan. Kita bawa nyawa penumpang sayang. Jadi stop netizen yang komen-komen di berita pramugari gadungan, kan banyak banget yang komen, udah angkat aja dia jadi pramugari, kasihan. Badannya udah bagus, mukanya udah cantik. Nggak bisa sayang jadi pramugari atas dasar rasa kasihan, nggak bisa. Otaknya harus pintar, attitude-nya harus bagus. Kita doakan aja semoga Mbak itu bisa mencapai cita-citanya dengan cara yang benar. Dia bisa menjadi lebih sukses dari sekarang, amin ya Allah. Dia bisa membanggakan orang tuanya dengan cara yang benar, amin 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 ya Allah. Jadi kita positif dikit aja, kasihan juga lihat si cewek itu. Udahlah buat mbak-mbak kru atau ex kru yang pada menghujat mbak itu, udahlah kayak paling bener aja kalian. Sampai ada yang komen, awas aja kalau dia jadi pramugari, kutunggu dia sampai terbang bareng sama aku. Ya Allah mbak, udahlah mbak, habit-habit yang kamu seupai itu mbak, tinggalkan. Nah ya, sok-sok senioritas itu ditinggalkan. Emangnya kalau dia terbang bareng sama kalian, mau kalian apakan? Belagu kali kalian, pulang sana kalian ke kampung, atap kalian pada bocor itu. Gila ya, seorang cewek nekat nyamar jadi pramugari dan beneran bisa naik pesawat. Jadi ceritanya, ada cewek namanya Nisha. Dia bukan pramugari, tapi pakai seragam pramugari batik air lengkap. ID card ada, koper kru ada, gayanya juga pede banget. Yang anehnya, dia masuk bandara, lolos pemeriksaan, bahkan sampai onboard pesawat. Orang-orang ngira dia itu extra crew. Karena di dunia penerbangan, emang ada kru tambahan, jadi gak ada yang curiga. Sampai akhirnya awak kabin mulai ngecek dan ketahuan ID-nya palsu dan boom, langsung diamankan. Terus pertanyaannya, kenapa dia ngelakuin ini? Dan ini yang bikin campur aduk. Nisha ternyata pernah ikut seleksi pramugari tapi gagal. Dia udah keburu pamit ke orang tua, keburu cerita ke sekitar, dan mungkin gengsi. Akhirnya dia nekat, bukan buat nyuri, bukan buat teror, tapi buat ngebuktiin kalau aku bisa jadi pramugari. Tapi ya caranya salah banget. Kasus ini tuh bikin aku mikir antara mimpi, tekanan sosial, dan keamanan bandara. Di satu sisi aku kasihan, di sisi lain ini bahaya banget. Kalau kejadian kayak gini bisa lolos. Menurut kalian ini murni keputusasaan atau kelalaian sistem yang parah?
ini kayaknya memang sudah direncanakan sedemikian rupa ya, sehingga segala atribut dan sampai sanggul-sanggul sampai koper-koper semuanya mirip ya, semuanya mirip sama pramugari Batik Air gitu. Cuma hanya ID card-nya aja yang mungkin sudah kadaluarsa kali ya, udah beberapa tahun yang lalu gitu. Padahal cuma karena dia tidak lulus ya, atau tidak keterima jadi pramugari waktu dia melamar jadi pramugari gitu. Jadi dia membohongin keluarganya lah gitu. Ini ciri-ciri orang yang butuh validasi kali gitu. Dan sekarang dia malu kan gitu kan, harus minta maaf, harus klarifikasi, udah viral gitu kan di seluruh Indonesia. Ini gimana gitu. Malunya bukan main ya, di keluarga, di teman-temannya gitu. Wah, pokoknya dimanapun jadi dia jadi nggak nyaman ya. Jadi buat kalian semuanya jangan kayak ginilah lagi ya, jangan terlalu butuh validasi ya. Kalau misalkan itu memang kita nggak rezeki kita nggak di sini, ya udah, masih banyak rezeki dari mana pun bisa, kerja di mana juga bisa gitu. Harusnya kan itu sebelumnya itu kan dipikirkan dulu gitu, akibatnya gimana nanti, harusnya kayak gitu. Jadi segala tindakan kita itu harus kita pikirkan bagaimana nanti ini kalau seandainya begini, jangan terlalu berharap gitu ya. Jadi malu akhirnya. Viral seorang wanita cantik usia 23 tahun yang bernama Khairunisa atau yang akrab dipanggil dengan sebutan Nisa. Dia menjadi seorang pramugari gadungan. Kenapa demikian? Kita tidak tahu apa yang terbersit di benaknya sehingga dia memakai atribut lengkap Batik Air dengan memakai ID card atau kartu pengenalnya. Namun kecurigaan terjadi pada saat dia naik pesawat Batik Air tadi. Tapi memang dia menggunakan tiket penumpang. Dia sengaja membeli tiket, tapi dia memakai atribut yang lengkap, pakai sanggul, cantik, membahana, cetar membahana, dengan pakaian Batik Air yang berwarna putih dan batik merah di roknya. Dan sekarang dia pun diinterogasi dan dia sudah mengklarifikasi bahwa memang benar katanya dia bukanlah seorang pramugari. Nah, kita tidak tahu indikasi apa, modus apa sehingga dia memakai seragam lengkap, atau mungkin dia dulu pernah cita-cita menjadi pramugari, atau dia gagal dalam suatu audisi saat dia melamar kerja, atau bahkan karena penuh ambisi memenuhi kebutuhan hasratnya, kebutuhan yang ingin diberi apresiasi sebagai seorang pramugari. Kita tak tahu latar belakangnya entah apa ya. Namun yang kita lihat sekarang, dia sudah mengklarifikasi dan meminta maaf kepada pihak terkait, terutama pihak Batik Air, terutama penerbangan ini. Dia meminta maaf karena dia memang bukan, katanya, saya memang bukan pramugari, saya hanya memakai atributnya saja. Nah, teman-temanku semuanya, dari semua ini memang tidak ada yang dirugikan, namun hanya dia memakai atribut saja karena belum ada tindak kecurangan yang dilakukannya. Dia hanya memakai, ataukah karena dia gengsi, ingin mengangkat dirinya, apresiasi diri sendiri, atau ada motif lain, kita tidak tahu. Yang pastinya Nisa sekarang sudah meminta maaf. Entah apa kelanjutannya, kita hanya mendoakan saja semoga yang terbaik untuk dirinya. Apakah dia masih bisa untuk menjadi pramugari dalam usianya yang 23 tahun, atau nanti ada lirikan dari lain? Karena menjadi pramugari bukan hanya modal tampang cantik saja, namun diiringi dengan otaknya, dengan pikirannya, dengan pelajaran ilmunya ya. Karena itu banyak menggunakan bahasa-bahasa asing, dan juga yang pertama karena nasib seseorang. Kalau nasib sudah menyatakan dia ingin menjadi pramugari, nasib menentukan pasti nanti akan terkabul. Semoga dari kejadian ini kita petik pembelajaran, kita ambil hikmahnya. Jangan membuat suatu yang merugikan diri sendiri.